Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita ini selalu senang apabila berjumpa dengan orang yang kehadirannya sangat berarti, sangat bermakna di dalam hidup kita. Dengan berbagai macam cara tentunya, bisa karena kehadirannya, bisa juga karena mungkin pertolongannya, bisa karena teladannya, bisa juga karena motivasinya. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari orang yang dekat dengan kita, yang mempunyai peranan baik di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita yakini, dan beliau bersabda kepada kita semua, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Situasi dan kondisi kita bisa seperti itu. Tuhan Yesus juga bersabda, "Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Keutamaan yang perlu dimiliki oleh kita semua, dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang datang kepada. Bagi kita yang dalam kondisi baik-baik saja, sabda ini juga mempunyai makna yang mendalam, makna yang penting untuk kita cermati, karena akan memperkuat kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk bertindak yang sama seperti yang Tuhan harapkan. Kita menjadi orang yang bisa melegakan orang lain. Nah, kehadiran Tuhan Yesus menjadikan kita ini pada posisi-posisi yang memang barangkali yang sederhana, tetapi itu sangat berpengaruh pada orang-orang yang kita jumpa atau kita tidak tahu. Tentu saja tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa Tuhan memang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Persoalannya ialah meskipun kita tahu, meskipun kita sadar, pada saat-saat di mana ada kesulitan, bahkan orang beriman pun belum tentu langsung bisa mengarahkan kepada Tuhan. Tumpuan harapannya, tumpuan hidup, bisa melenceng, memilih berharap kepada yang lain di luar Tuhan. Nah, undangan pada hari ini, ketika Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat," itu merupakan panggilan bagi kita. Jangan bertumpu kepada yang lain, bertumpulah kepada. Tentu saja tidak semua orang yang sekedar datang, sekedar dekat, kemudian semuanya seperti itu. Ada yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bagian dari keterlibatan kita, supaya hal-hal yang mungkin ingin kita perbaiki, yang ingin kita atasi itu terjadi. Jadi tidak ada orang yang sebetulnya berpangku tangan mengharapkan segala-galanya dikerjakan oleh orang lain, bahkan oleh Tuhan sendiri. Orang beriman tidak boleh malas dalam hal ini, berpangku tangan. Tidak ada orang beriman berpangku tangan. Bahkan dalam hal sikap, dalam hal keutamaan, orang harus berjuang menjadi lemah lembut dan rendah hati. Satu keutamaan yang memang bisa membuat seseorang itu bisa berada dalam situasi yang baik dan dalam situasi yang kacau juga, itu tetap bisa berdiri tegak. Orang yang lemah lembut tidak akan buta dalam menghadapi situasi yang tidak enak, situasi yang mungkin kacau balau. Orang yang lemah lembut tetap akan bisa berdiri dalam kelemah lembutannya. Sebaliknya juga orang yang rendah hati
Dia tidak akan berubah menjadi orang yang sombong, orang yang congkak ketika berada dalam situasi yang baik, yang serba beres, serba unggul, serba menang. Gambarkan seperti itu. Dia tetap akan berdiri tegak dalam sikap dan hati. Dan inilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan mengundang kita untuk ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan, di dalam karya penebusan, sebagai orang beriman yang makin lama juga makin berkualitas dalam hal kebijaksanaan manusia. Dengan cara demikianlah kita bisa berharap, kita bisa mempunyai kelegaan. Dan kelegaan ini bisa muncul, bisa terjadi dalam situasi apapun. Ketika dalam situasi yang tidak baik pun orang bisa merasakan, karena sadar, karena tahu, karena memiliki Tuhan yang tidak mudah. Dalam situasi yang baik, dalam situasi yang menguntungkan, dalam situasi yang serba mudah, gampang untuk kita raih, kita sadar bahwa itu semua juga karena rahmat dan berkat Tuhan. Kelegaan yang ada itu bukan karena kelegaan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di luar kita, tetapi kelegaan yang muncul dari kesadaran bahwa kita memiliki sikap dan nilai yang baik, dan kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, tetap menyertai mendampingi kita. Memiliki Tuhan yang demikian itulah